Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pola bilangan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian pola bilangan, pengertian konfigurasi objek, kemudian istilah-istilah pada pola bilangan, serta cara-cara untuk menentukan suku pada pola bilangan. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai pada cara menentukan suku pada pola bilangan khusus, yaitu pola bilangan Fibonacci dan pola bilangan Pascal. Dan di video kali ini akan saya lanjutkan pembahasan mengenai cara menentukan suku pada pola bilangan khusus, yaitu pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, aritmatika, dan geometri. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian akan bisa, yang pertama, memahami contoh-contoh pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Yang kedua, menggeneralisasi pola bilangan untuk menentukan suku selanjutnya. Yang ketiga, menggeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Selanjutnya, memahami persamaan barisan aritmatika dan geometri, menentukan suku ke N dari barisan aritmatika dan barisan geometri, menerapkan aturan pola bilangan dan konfigurasi objek dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Kemudian lanjut ke pembahasan materi inti kita. Yang pertama, pola bilangan persegi. Dilihat dari namanya, sudah terlihat bahwa pola ini akan membentuk susunan pola persegi. Untuk susunan pola persegi bisa dilihat pada gambar di layar. Susunan bilangan yang terbentuk dari pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Pola persegi tersusun dari beberapa bilangan berdasarkan rumus UN sama dengan N kuadrat, di mana N adalah suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Misalkan, kita ingin mencari suku ke-25, maka UN sama dengan N kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Jadi suku ke-25 dari barisan bilangan persegi adalah 625. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Untuk yang ini, pola bilangan akan tersusun seperti bentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar di layar. Nah, untuk menentukan UN atau suku ke N, maka kita dapat menggunakan rumus N kali N plus 1. Contoh, jika kita ingin menentukan suku ke-5, maka U5 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi suku ke-5 dari pola bilangan persegi panjang adalah 30. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Seperti halnya pola-pola sebelumnya, pola segitiga juga akan membentuk susunan pola seperti segitiga. Nah, untuk menentukan suku ke N atau UN digunakan rumus N kali N plus 1 dibagi 2. Contoh, jika kita ingin menentukan suku ke-10, maka U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 11 dibagi 2 sama dengan 110 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 55. Jadi, suku ke-10 dari pola bilangan segitiga adalah 55. Selanjutnya, ada pola barisan aritmatika. Di dalam aritmatika ada istilah barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya bisa berdasarkan penjumlahan atau pengurangan. Di dalam aritmatika, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama.
Selisih inilah yang dinamakan beda atau disimbolkan dengan B. Misalnya, diberikan barisan bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. Suku pertama atau A dari barisan bilangan tersebut adalah 2. Kemudian beda atau B itu sama dengan 3 karena setiap suku memiliki selisih atau beda 3. Untuk mencari suku ke N atau UN, kita bisa menggunakan rumus. Ada dua rumus. Yang pertama, UN sama dengan U1 atau suku pertama ditambah N-1 dikali B. Atau UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sedangkan rumus untuk menentukan beda atau B sama dengan UN dikurangi UN-1. Nah, UN itu sama dengan suku ke N. U1 atau A itu sama dengan suku pertama. Kemudian UN-1 sama dengan suku ke N dikurangi 1. B itu beda, kemudian N banyaknya suku. Diberikan contoh. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Ditanyakan, tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui suku pertama atau U1 atau A itu sama dengan 3. Kemudian beda itu suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian N yang akan dicari atau suku yang akan dicari adalah suku ke-10. Jadi U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 4. Sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 36. Hasilnya sama dengan 39. Jadi suku ke-10 barisan aritmatika tersebut adalah 39. Selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika atau disimbolkan dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Misalkan, kita ingin mencari jumlah suku pertama dari barisan aritmatika yang sebelumnya kita bahas. Maka, jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 55. Untuk mencari deret aritmatika dari suku barisan aritmatika yang tak terhingga banyaknya, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama, SN sama dengan N/2 dikali A plus UN, atau SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1B, di mana SN adalah jumlah N suku pertama, kemudian A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Contoh, diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Untuk penyelesaiannya, diketahui suku pertamanya yaitu A sama dengan 27. Kemudian beda atau selisihnya yaitu selisih antara suku kedua dengan suku pertama adalah negatif 3. Jadi SN sama dengan berdasarkan rumus, kita gunakan rumus yang kedua yaitu N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Jadinya 20/2 dikali 2 dikali 27 ditambah 20-1 dikali negatif 3. Kita hitung satu persatu sampai ketemu hasilnya nanti negatif 30. Jadi jumlah suku pertamanya adalah negatif 30. Selanjutnya, pola bilangan geometri. Yang pertama ada barisan geometri.
Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Pengali dalam barisan geometri disebut rasio atau disimbolkan dengan R. Kemudian nilai suku pertama dilambangkan dengan A kecil. Contoh, terdapat barisan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Dari barisan tersebut dapat kita lihat bahwa antara suku pertama dan suku kedua, kemudian antara suku kedua dan ketiga, dan seterusnya selalu mempunyai pengali yang tetap, yaitu 3. 3 inilah yang disebut dengan rasio atau R. Untuk rumus rasio bisa kita dapatkan dengan membagi UN dengan UN-1 atau membagi UN dengan UN yang sebelumnya. Kemudian untuk rumus suku ke N atau UN itu sama dengan A atau suku pertama dikali rasio dipangkat N-1, di mana N adalah banyaknya suku. Contoh, diketahui barisan geometri berikut 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 barisan geometri tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan R atau rasionya dulu. Dari UN dibagi UN-1, yaitu U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya yaitu 3 kita masukkan, kemudian suku pertamanya yaitu 1 juga kita masukkan. Jadi R sama dengan 3/1. Didapatkan R sama dengan 3. Kemudian untuk mencari suku ke-10 itu sama dengan kita gunakan rumus AR pangkat N-1. Suku ke-10 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 10 negatif 1. Sama dengan 1 dikali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 itu hasilnya 19.683. Jadi suku ke-10-nya adalah 19.683. Selanjutnya ada deret geometri. Sama halnya dengan deret aritmatika, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Untuk rumus deret geometri sendiri itu ada 2. Rumus yang pertama itu digunakan jika R atau rasionya itu lebih dari 1. Kemudian rumus yang kedua digunakan jika rasionya kurang dari 1. Contoh, diketahui barisan geometri 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Untuk penyelesaian, diketahui R-nya sama dengan 3, kemudian suku pertamanya sama dengan 1. Maka, karena rasionya lebih dari 1, kita gunakan rumus yang pertama. Kemudian kita masukkan angka-angkanya pada rumus, sehingga S10 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. 3 pangkat 10 itu sama dengan 59.049. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikali 59.049 dikurangi 1 dibagi 2. Sama dengan 59.048 dibagi 2. Sama dengan 29.524. Jadi jumlah suku pertamanya adalah 29.524. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai pola bilangan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan bisa dipahami dan memberi manfaat untuk kita semua. Saya tutup video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.